pengadaan barang, biaya lain-lain, atau kalau boleh di-split menurut mikro, yaitu variable cost dan fixed cost. Nah, ini konsepnya berbeda. Maksudnya berbeda. Yes, kalau kemudian di total revenue income atau total revenue dikurangi dengan total cost, itu kan konsepnya profit. Yes, kalau di mikro memang kinerja pedagang, kinerja produsen itu diukur dari profitnya, kan gitu. Kembali lagi, kalau di makro susah untuk menghitung profit nasional. Kenapa? Karena kalau pengen menghitung profit harus dihitung total cost-nya. Nah, menghitung total cost ini yang sampai sekarang belum ada ukurannya, sehingga praktis yang diukur hanya total revenue-nya saja, income-nya saja. Alasannya seperti itu. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi atau PDB sampai sekarang itu masih dianggap single magical number. Maksudnya adalah nomor tunggal ajaib yang dia merepresentasikan kinerja perekonomian. Tapi apakah kemudian kalau semakin tinggi semakin bagus? Belum tentu. Di situ memang kemudian banyak kelemahan. PDB kita tinggi. PDB Indonesia itu jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Indonesia itu masuk negara G20. G20. Apa sih G20? G20 itu adalah kumpulan negara-negara dari penghasilan tertinggi sampai yang urutan ke-20. Indonesia masuk di dalamnya. Malaysia enggak. Oke. Berarti Indonesia penghasilnya lebih tinggi? Yes, lebih tinggi. Nah, tapi mari kalau kemudian dibagi dengan jumlah penduduk yang kemudian menghasilkan pendapatan per kapita. Nah, kalau karena penduduknya Malaysia lebih sedikit, penduduk kita lebih besar, nah pendapatan per kapitanya Malaysia lebih tinggi. Pendapatan per kapita kita lebih rendah. Kan gitu. Singapura nggak masuk bagian dari negara G20. Nggak masuk Singapura. Tapi penduduknya Singapura kan cuma berapa? Sama Jakarta aja kalah aja. Nggak sampai. Dia paling penduduknya 4 juta, 5 juta. Jakarta udah, kalau pernah saya baca, Jakarta itu kalau siang sekitar 10 sampai 12 juta siang. Malam tinggal 8 jutaan. Selisih 10 dikurangi 8 juta itu penduduk Botabek yang komuter tiap hari keluar masuk Jakarta. Kan gitu kan. Singapura nggak masuk negara G20. Artinya penghasilan kita jauh lebih tinggi dibandingkan Singapura, tapi jumlah kita akan seabrek-abrek 250 atau 260 juta penduduknya. Kalau dibagi jadi jumlahnya kecil. Nah, Singapura penduduknya cuma sekitar 4 juta, taruhlah 5 juta. Sehingga pendapatan per kapita Singapura lebih tinggi. Apakah pendapatan per kapita yang lebih tinggi itu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi juga? Juga belum tentu. Belum tentu. Harus dilihat lebih jauh. Karena itu hanya sebuah ukuran PDB dibagi dengan jumlah penduduk. That's all. Pertanyaannya, loh Pak, kalau di jumlah misalkan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk, harusnya jatuhnya 10 juta. Misalkan ketemunya 10 juta. Pak, tapi penghasilan saya nggak sampai 10 juta. Nah, artinya ada orang lain yang mendapatkan jauh lebih besar dibandingkan 10 juta. Itulah kemudian, yes, PDB bukan bukan ukuran yang menggambarkan keseluruhan, tetapi banyak kelemahan di dalamnya, dan kelemahan itu yang kemudian direvisi atau ditambah dengan ukuran-ukuran lainnya. Contoh, ketimpangan pendapatan. Itu menggunakan metode perhitungan rasio Gini. Di Menkyu kayaknya belum disinggung rasio Gini, belum disinggung. Itu biasanya masuk ke ranahnya ekonomi pembangunan. Nah, itu untuk mengukur ketimpangan. Nah, ketimpangan kita cukup lumayan besar, 0,3 sampai 0,4. Artinya, semakin tinggi angkanya,
Gini rasio itu angkanya antara 0 sampai 1. Gini rasio sama dengan 1 itu menunjukkan bahwa ketimpangan itu sempurna. Ketimpangan sempurna artinya 100% penghasilan itu milik satu orang. Kalau gini rasio 0 itu adalah merata sempurna. Artinya memang PDB itu dibagi rata jumlah penduduknya dan semuanya menghasilkan penghasilan yang sama. Nah, angka yang bagus itu yang semakin kecil, mendekati 0 atau mendekati 1. Nah, itu ada klasifikasi-klasifikasinya. Seperti itu. Nah, kelemahan lainnya, PDB tidak bisa menggambarkan indikator manusianya. Itulah kemudian dilengkapi statistik yang namanya IPM, indikator pembangunan manusia. PDB nggak bisa menggambarkan kebahagiaan, nggak bisa. Nggak ada hubungannya PDB sama kebahagiaan. Contoh lain lagi, berdasarkan definisi, semakin produksi suatu negara semakin tinggi, maka semakin bagus. Semakin produksi mobilnya semakin banyak, itu semakin bagus. Kenapa? Karena PDB-nya akan meningkat. Tapi ingat, ekses dari menghasilkan, memproduksi mobil, itu kemudian ada polusi. Nah, di sini PDB tidak bisa menangkap fenomena itu. Itu kelemahan PDB. Tetapi sampai sekarang, PDB itu masih dijadikan standar acuan untuk mengukur kinerja perekonomian. Baru kemudian dilengkapi ukuran-ukuran lainnya. Pertanyaan? Nah, sekarang, belum saya share. Nah, sekarang kita masuk ke value added. Konsep value added, nilai tambah. Kalau sebelumnya dikatakan bahwa metode perhitungan PDB itu dengan menggunakan pendekatan expenditure dan income. Nah, berikutnya ada metode lainnya yang digunakan untuk menghitung PDB, meskipun konsep ini saya juga agak meragukan kalau BPS punya angkanya. Kalau yang berdasarkan pengeluaran, yes, BPS punya angkanya. Berdasarkan pendapatan, saya pernah melihat data BPS, meskipun itu tidak dilansir, tidak dipublikasikan secara umum, hanya untuk keperluan internal, tapi saya pernah melihat BPS punya, dan itu ada perbedaan. Nah, yang saya belum melihat adalah perhitungan PDB dengan menggunakan konsep value added atau nilai tambah. Artinya sebenarnya ada metode lain untuk menghitung PDB, yaitu dengan menggunakan konsep nilai tambah. Per definisi, konsep nilai tambah itu sebenarnya untuk menghitung PDB, nilai tambah sama dengan nilai output, perhatikan di sini output, dikurangi dengan nilai input. Intermediate good used to produce that output itu adalah input. Sehingga PDB sama dengan total nilai tambah. Nah, bagaimana contoh perhitungannya? Nanti di PR ini ada contohnya. Contoh seorang petani menanam gandum. Oke, kemudian gandumnya dijual sebesar atau seharga $1 kepada pemilik
pengolahan gandum. Pengolahan gandum kemudian menjual hasil gandumnya ke pabrik pengolah roti, dijual seharga misalkan $3. Nah, sesudah itu diolah jadi roti, kemudian dijual dengan seharga $6. Nah, Anda diminta menghitung berapakah PDB negara bersangkutan jika diasumsikan outputnya hanya gandum, kemudian gandum dari gandum tanaman berubah menjadi gandum tepung dan kemudian menjadi bakery-nya. Ada nanti di contoh soalnya. Oke. Yang perlu hati-hati di sini tidak boleh terjadi double counting. Itu saja prinsipnya. So, teman-teman sudah mengenal apa itu namanya? Sudah mengenal pendekatan income, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan value added, nilai tambah. Oh iya, saya kelupaan. Untuk pendekatan income, nah pendekatan income itu pada dasarnya Y PDB itu merupakan fungsi dari capital, labor, kemudian money, kemudian entrepreneur. Ini nggak dicatat nggak apa-apa, dicatat juga nggak apa-apa. Ini hanya tambahan informasi saja supaya teman-teman bisa membayangkan dari mana sih total income ini diperoleh. Oke. Nah, dari sini Y output PDB, pendapatan nasional, penjumlahan income, income-nya capital, pendapatan capital itu namanya rent, sewa. Oke, ditambah pendapatannya labor itu wage, upah. Sorry ya kalau tulisannya jelek, soalnya pakai mouse, nggak punya touchscreen. Nah, pendapatannya money itu I, interest rate. Ditambah entrepreneur itu pendapatannya adalah profit. Kalau Anda entrepreneur, Anda mendapatkan keuntungan, itu namanya profit. Nah, rent, balas jasa dari capital, wage, balas jasa dari labor, interest, balas jasa dari money atau uang, dan profit, balas jasa dari entrepreneur. Inilah yang kemudian dijumlahkan membentuk pendapatan atau PDB menurut pendapatan, sehingga di negara yang pencatatannya lebih bagus, ini dia bisa mendapatkan ke 1, 2, 3, 4, keempat komponen ini. Kan begitu. Oke. Nah, sekarang masuk ke yang menurut pengeluaran C, I, G, and X. C, consumption. Oke, sorry. Kembali lagi. Mengapa sih pendekatan Y sama dengan C, I, G, and X itu disebut dengan PDB menurut pengeluaran, kan gitu kan? Mengapa? Karena ini cara membacanya Y itu sama dengan pengeluaran rumah tangga atau yang disebut dengan consumption ditambah pengeluaran industri, pengeluaran rumah tangga,
pengeluaran produsen yang disebut dengan investasi ditambah pengeluaran pemerintah atau government spending atau G ditambah pengeluaran penduduk domestik dibandingkan pengeluaran penduduk luar negeri. Sehingga memang ini bahasanya pengeluaran. Nah, kembali ke datanya BPS. Perhatikan di sini pengeluaran konsumsi rumah tangga C-nya. Berikutnya pengeluaran konsumsi pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah itu kalau di slide 9 itu sama dengan government spending itu sendiri. Oke, nah berikutnya pembentukan modal tetap domestik bruto. Yes, di sini pembentukan modal tetap domestik bruto itu adalah I, investment. Ada penyesuaian istilah di sini. Dan seterusnya. Nah, itu cara bacanya. Kalau teman-teman mengapa sih itu kemudian CIGNX itu sama dengan PDB menurut pengeluaran, karena memang cara bacanya dia berdasarkan pengeluaran. Nah, komponen pertama konsumsi C. Nah, konsumsi di sini apa sih yang dimaksud di konsumsi? Nah, di sini sudah dijelaskan dia konsumsi untuk termasuk durable good, non-durable good, services. The value of all goods, total nilai barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga. Kan gitu kan pengertiannya. Nah, kalau menurut BPS, kembali lagi, dia dibedakan untuk makanan dan bukan makanan. Kalau menurut slide ini dipisahkan durable good dan non-durable good. Dan berikutnya services. Services jasa itu yang sifatnya intangible. Intangible itu dia apa itu? Tak tampak. Beda kalau yang tangible, yang nampak secara kasat mata. Kalau cuman kasat WA itu ya tahu kasat WA masuk tangible bukan. Oke. Nah, di Indonesia BPS dipisahkan menjadi makanan dan bukan makanan. Tidak usah dirisaukan, Pak, kenapa harus disesuaikan? Karena ini menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tiap negara. Itulah kenapa kemudian secara konsep besarnya metodologi perhitungannya sama, tetapi kemudian aplikasinya untuk Indonesia lebih tepat dengan menggunakan pemisahan makanan dan bukan makanan, bukan durable dan non-durable atau good and services, bukan. Mengapa? Nah, ini yang kalau dikejar, mengapa, Pak? Nah, ini yang saya juga kurang paham, tapi yang saya paham itu disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Oke, ini contoh kasus di Amerika. Nah, berikutnya investasi. Investasi spending on capital, belanja untuk modal, baik itu aset, terutama di sini adalah physical asset atau aset fisik. Oke, karena teman-teman ketika menggunakan bahasa investasi jangan apa itu namanya? Belum ini. Ketika menggunakan bahasa investasi, jangan menggunakan bahasa investasi secara apa itu nah? Secara umum investasi
Investasi, eh, beli saham, no. Jual beli saham, Anda membeli saham itu bukan bagian dari investasi. Karena yang dihitung di PDB itu adalah investasi yang physical asset. Artinya memang Anda membeli aset fisik. Contoh, eh, Toyota, Jepang, membuka pabrik di Indonesia, mendirikan, misalkan kerjasama dengan Astra, kemudian mendirikan pabrik di Indonesia. Nah, itu investasi, itu dihitung investasi. Tetapi kalau Toyota Astra membeli sekian juta lembar atau masuk ke BEJ, bukan BEJ sekarang, BEI, Bursa Efek Indonesia, kemudian memborong saham, yes, dia ada uang masuk, tapi itu tidak dianggap sebagai investasi. Bahasanya memang umumnya dia dikatakan investor, investasi. No, tetapi itu tidak dihitung dari komponen PDB. Kenapa? Karena tidak ada physical asetnya, tidak ada aset fisik yang diinvestkan, nggak ada. Itu. Nah, berikutnya, kalau tadi misalkan consumption rumah tangga, Pak, kalau kemudian rumah tangga membeli atau apa itu namanya? Ya, membeli rumah, itu masuk konsumsi atau masuk investasi? Itu masuknya investasi. Housing unit, masuknya investasi. Ini di bukunya Menkyu ada semua. Termasuk di sini di perhitungan inventory investment. Nah, teman-teman disampaikan konsepnya saja di sini. Maksudnya apa sih? Maksudnya sebenarnya I di sini, kalau teman-teman pengen ngelihat investasinya kan ya sebenarnya kembali lagi ke situsnya BPS, teman-teman tinggal teman-teman tinggal melihat pembentukan modal tetap domestik bruto. Nah, di sini ada bangunan, ada mesin perlengkapan dalam negeri, mesin perlengkapan luar negeri, alat angkutan dalam negeri, alat angkutan luar negeri, lainnya dalam negeri, dan lainnya luar negeri. Atau kalau Anda ingin tahu angka investasi secara nasional, ya tinggal lihat ini aja. Gitu. Tetapi komponen di dalamnya, konsepnya seperti yang disampaikan di slide-nya Menkyu. Stock flow ini hanya terkait dengan data. Data itu pada dasarnya ada data stok, ada data flow. Apa sih data stok atau data flow? Nah, ini ada gambaran. Aku sering kali lupa sharingnya sebentar. Nah, sekarang di slide 15, terlihat ya di slide 15. Nah, di sini ada stok, ada flow. Ini terkait dengan data aja. Dari data ekonomi makro ini ada perbedaan antara data stok dan flow. Apa sih stok? Apa sih flow? Ini perhatikan aliran, ini perhatikan stok. Oke, langsung ke contoh. Government debt. Utang pemerintah, itu datanya data stok. Itulah kemudian kalau salah satu pejabat Kementerian Keuangan atau DJPPR yang menangani utang, dia mengatakan stok utang pemerintah Indonesia per tanggal berapa ini? 6 Oktober sebesar misal 1.000 triliun. Itu stok. Stok utang bahasanya. Kenapa sih stok utang? Ya karena dia kembali lagi kayak gambar di sini. Kalau stok itu kan jumlah air yang ada di bak mandi. Artinya dia bisa naik, bisa turun. Stok. Contoh, tadi dikatakan tanggal 6 Oktober stoknya 1.000 triliun.
Utang pemerintah 1.000 triliun. Kalau besok tanggal 7 Oktober pemerintah melunasi tadi 1.000 ya, 1.000 triliun, melunasi utangnya sebesar 100 triliun, stoknya kemudian menjadi berapa? Kalau pemerintah melunasi utang 100 triliun, stoknya jadi berapa? 900. 900 stoknya. Turun dari sebelumnya. Itu tanggal 7. Kemudian di tanggal 10 pemerintah nerbitin surat utang sebesar 150 triliun. Stoknya jadi berapa? Ya 900 ditambah 150. Jadinya 1050. Naik lagi stoknya. Jadi kalau stok itu naik turun. Nah, dari gambaran ini sebenarnya teman-teman sudah, oh Pak, kalau pengen stok utang kita jadi 0, ya udah lunasin aja, jangan nerbitin utang kan gitu. Ntar kan lama-lama stoknya turun kan gitu. Tapi sayangnya kan tidak seperti itu kan gitu kan, kita nerbitin lagi, kita ngelunasin lagi. Jadi pas dilunasin stoknya turun, pas ngutang lagi stoknya naik, terus itu data stok. Tapi the government budget deficit tahun 2020 berapa? Nah, itu flow pada satu titik periode tahun 2020. Itu data pada dasarnya bisa dibedakan menjadi data stok dan data flow. Nah, berikutnya adalah G, komponen berikutnya yang saat ini di pandemi ini cukup vital, itu G. Government spending. Kenapa? Di masa pandemi C-nya turun. I-nya turun. NX-nya turun. Nah, sekarang yang sangat-sangat diandalkan adalah dari G, government expense. Sudah melihat film pesan pendek yang ada di Kalmong kemarin? Yang beredar di YouTube di Kalmong? Ya, itu berkaitan. Sebagian ada yang sudah melihat, ada yang belum. Nah, itu pesan moral itu yang kemudian terjadi government spending, dan di sini ada unsur yang namanya multiplier effect. Oke, nah multiplier effect-nya kita bahas sesudah UTS, tapi kita bahas dulu komponen G. Oke, nah G includes all government spending on goods and services. Pesan moral saya satu, jangan G government spending di PDB disamakan dengan belanja apa? Belanja negara yang ada di icon. No. Berbeda. Kenapa? G include all government spending on goods and services, tetapi perhatikan di kedua, G exclude transfer payment. Artinya yang dihitung di dalam G itu hanya belanja pemerintah yang memang untuk membeli barang dan jasa. Apa itu? Belanja pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Di PPKN, belanja pemerintah pusat yang terbagi menjadi 8 jenis. Ada belanja yang paling atas sendiri, yang untuk bayar PNS, belanja pegawai. Belanja pegawai. Oke, sekarang pertanyaannya, belanja pegawai masuk komponen G di PDB enggak? Enggak. Kenapa? Hanya barang dan jasa. Belanja pegawai itu bukan jasa. Oh iya, Pak. Itu kan belanja jasa. Jasa karena mempekerjakan PNS, kemudian diberikan gaji. Dia bagian dari jasa. Dihitung belanja pegawai, masuk komponen G. Oke. Berikutnya. Komponen kedua, masih ingat jenis belanja? Ada berapa sih jenis belanja yang teman-teman ketahui di PPKN? Belanja barang. Belanja barang. Oke, good. Belanja barang. Pada dasarnya disingkat hanya belanja barang saja. Tetapi di sini di dalamnya ada komponen belanja barang dan jasa. Itu masuk enggak?
masuk G di sini. Masuk G di sini. Nah, perhatikan. Exclude transfer payment, e.g. sebagai contoh, unemployment insurance payments, contoh BLT. BLT 600.000 yang diberikan pemerintah subsidi gaji bagi karyawan yang gajinya di bawah 5 juta. Anda dengar kan? BLT untuk masyarakat, sebut saja masyarakat miskin, karena dampak pandemi diberikan 600.000 per bulan selama sekian bulan. Nah, itu yang dimaksud, itu nggak bagian dari G. Dari belanja konsepnya APBN, belanja pemerintah pusat khususnya, ingat belanja pemerintah, belanja negara, oke, flashback ke icon, mudah-mudahan teman-teman masih ingat icon, yang paling atas pendapatan negara, oke, nah berikutnya adalah belanja negara. Nah, belanja negara dipisah menjadi dua, belanja pemerintah pusat dan berikutnya, komponen besar berikutnya, yang jumlahnya ratusan triliun, itu namanya TKD dan DD, transfer ke daerah dan dana desa. Oke, nah pertanyaannya yang transfer ke daerah dan dana desa, itu apakah dia masuk dari komponen G? Kan itu pertanyaannya. Oke, nah berikutnya yang belanja pemerintah pusat yang terdiri dari 8 jenis, terutama sekali yang masuk ke dalam bansos, bantuan sosial, atau masuk ke komponen belanja lain-lain. Kalau di situ ada PKH, apalagi istilahnya, ya PKH biasanya masuk ke klasternya PKH. Kemudian, nah itu sifatnya dia transfer payment karena dia tidak untuk membeli barang dan jasa, dia hanya ditransfer ke penduduk. Nah itu dia tidak masuk bagian dari G. Oke, itu konsepnya. So di sini konsep besarnya G hanya untuk pembelanjaan spending on goods and services yang sifatnya transfer diabaikan. So ada G, jangan diterjemahkan, oh kalau gitu G-nya datanya dari belanja negara yang ada di icon di pos APBN. No, beda konsepnya. Oke. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, ada perbedaan klasifikasi masing-masing negara. Amerika, perhatikan di sini defense non-defense pembagiannya. Kenapa? Ya karena memang belanjanya, defense-nya di belanja pertahanan Amerika itu jumlahnya cukup besar sekali, gitu kan ya, cukup besar sekali sehingga dia pemerintah Amerika, dari sudut pandangnya dia akan lebih bermanfaat kalau dia membagi belanjanya. Di sini federal itu pusat maksudnya, yang 1.231 ini terbagi menjadi defense dan non-defense. Perhatikan belanja pertahanannya, belanja militernya dia, belanja perangnya dia itu lebih besar dibandingkan yang non-perang, kan gitu. Beda dengan kita, makanya itu di konteksnya untuk breakdown-nya, detailnya sesuaikan dengan kondisi negara bersangkutan. Oke, net ekspor, seluruh ekspor barang dan jasa dikurangi impor. Oke. Nah, di sini data, oke. Nah, di sini, tadi kalau ada pertanyaan, unsold output goes to inventory. Maksudnya, memproduksi tahun sekarang, itu seluruhnya dihitung menjadi PDB tahun anggaran yang bersangkutan ketika dia diproduksi. Tetapi kalau dia tidak terjual, maka dia goes to inventory. Dan dia masuk inventory investment. Sehingga di tahun berikutnya dia tidak dihitung lagi. Karena kalau dihitung lagi berarti akan double counting. Nah, sorry, oke. Nah,
GDP important, meskipun versatile konsep, dia merupakan total income, total output, total expenditure, dan keseluruhan tahapan menghitung nilai tambah ketika proses produksi barang dan jasa. Selain itu, ada ada ukuran-ukuran lainnya selain PDB, meskipun konteks pentingnya, kalau terutama sekali dari pemerintah Indonesia, kita menggunakan konsep PDB, GDP. Nah, tetapi ada juga yang menggunakan ukuran GNP, Gross National Product, Gross Domestic Product. Nah, esensinya adalah perbedaannya, kalau national product itu adalah berdasarkan nationality, kewarganegaraan. Artinya, seluruh pendapatan yang diperoleh, misalkan, kalau kita, sudut pandangnya Indonesia, seluruh pendapatan WNI yang ada di Indonesia, baik itu di Cina, di Singapura, atau di luar negeri, nah itu dijumlahkan, itu menggunakan istilah hitungannya, dia kemudian menjadi GNP, Gross National Product. Total income. Hanya WNI. Pak, yang orang Jepang tapi tinggal di Jakarta, enggak dihitung. Konsepnya dia nationality. Nah, berikutnya yang konsep domestik, kewilayahan, itu yang kemudian total income in earned domestically located. So, kalau GDP nggak peduli warga negara Indonesia atau warga negara asing, WNI, WNA, selama dia ada di Indonesia, kemudian dia dihitung. So, dari sini, Anda bisa nebak. Kalau untuk studi kasusnya Indonesia, yang lebih besar GNP atau GDP? Pertanyaan di sini. In your country, which would you want to be bigger, GDP or GNP? Dugaan? Dugaan? GDP? GDP, ya. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, yang lebih besar GDP-nya dibandingkan GNP. Tapi beda negara-negara sekelas, misalkan Jepang, perhatikan GNP-nya. Perhatikan GDP-nya. Kenapa? Ya karena penduduk Jepang kan banyak berinvestasi di negara lain, kan? Oke, nah ketika seorang warga negara, misalkan kemarin yang meninggal itu siapa? Kenzo Takada, meninggal karena COVID. Kenzo Takada invest ke Jakarta, kemudian mendirikan butik di Jakarta. Kan itu tidak dihitung sebagai GDP-nya Jepang. Enggak. GDP Jepang itu yang dihitung ya yang ketika Kenzo Takada membangun butik di Jepang. Karena dia bangunnya di Indonesia, di Jakarta, maka dia dihitung sebagai GDP-nya Indonesia. Tetapi penghasilannya Kenzo Takada itu dihitung sebagai GNP-nya Jepang. Yes, konsepnya nationality. Artinya di sini perhatikan Jepang, investasinya kemana-mana. Contoh aja Toyota. Toyota kan di ASEAN ada di Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, Vietnam. Ada di 5 negara investasinya Toyota. Kan gitu. Sehingga dia GNP-nya memang lebih besar. Umumnya di negara-negara berkembang memang GDP-nya yang lebih besar. Ini ada statistik lainnya, silakan baca aja. Ada perbedaan net national product, net national income dan sebagainya, dan ini sudah ada rumusnya. GNP dikurangi depresiasi. Pak, pertanyaannya kalau kemudian teman-teman bertanya, emang ukuran seperti ini ada di BPS? Ada. Ada, saya pernah lihat ada. Hanya untuk tujuan-tujuan tertentu. Yes, ini ada. Kalau tadi misalkan, tadi pertanyaan, seorang dikurangi biayanya dia. Nah, ini kalau di sini istilahnya untuk menghitung sampai nanti terakhir apa yang dinamakan YD. Apa sih YD? YD itu adalah pendapatan disposable atau disposable income, pendapatan yang
siap dibelanjakan, unsur pajaknya sudah dikeluarkan, nah itu dihitungnya dengan mekanisme ini. Ini hanya tambahan pengetahuan saja. Oke, karena waktunya kejar-kejaran. Nah, ini yang saya konsep ini, real, nominal. Nah, sama, sebentar, stop sharing. Chrome tab. Nah, PDB di kita menurut pengeluaran Oke. Nah, PDB perhatikan di sini ada PDB menurut atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Oke. So, di sini ada dua PDB. Menurut harga berlaku dan harga konstan. Oke. Apa perbedaannya? Nah, perbedaannya secara konsep, kembali ke slide kembali ke slide 31. Ada nominal, ada real. Nominal itu harga berlaku kalau bahasa MPS. Sedangkan harga konstan itulah adalah real GDP. Oke, saya ceritakan asal usulnya. Oke, pada dasarnya kembali lagi PDB konsep awal. Mudah-mudahan belum lupa. Pada dasarnya yang ingin diukur oleh yang ingin diukur di sini adalah kalau kita menggunakan domestic expenditure adalah domestically produced final goods and services. Artinya berapa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara bersangkutan pada tahun tertentu. Oke, konsepnya seperti itu. Sorry. Tadi ya. Enggak. Yang ingin diukur adalah jumlah outputnya. Begitu barang jasa. Flashback ke PIE dan ada contohnya juga sih. Namanya IBR. Yang diukur itu outputnya, artinya yang diukur itu I-nya. Kalau PIE Anda diminta untuk menghitung PDB karena negara bersangkutan itu produksinya satu barang saja apel. Berapa outputnya? Berapa PDB-nya? Ya, satu apel. Bagaimana kalau outputnya ada dua apel dan jeruk, satu apel dan satu jeruk? Berapa PDB-nya? Jadi gara-gara bersangkutan. Ya, satu apel ditambah satu jeruk. Bagaimana kalau outputnya negara bersangkutan satu apel dan dua jeruk? Ya, PDB-nya satu apel dan dua jeruk. Artinya sebenarnya yang diukur itu adalah I-nya. Outputnya. Oke. Nah, itu kalau dua. Nah, kalau kemudian ada apel, ada jeruk, ada bebek, ada
kambing, ada kerbau, ada padi, ada roti, ada kerudung, ada hati, ada kopi, ada teh, ada das, ada laptop, ada mouse. Terus gimana cara mengukurnya? Oh, PDB nasional Indonesia sama satu bebek, dia sama satu ayam, satu bangsa, satu burung, satu susah. Nah, itulah kenapa untuk mempersatukan sasaran untung dia kali kanan price-nya P kali kalau di euro P kali itu total revenue atau revenue-nya. Nah, di makro P kali output pertama ditambah P kali output kedua ditambah seterusnya sampai outputnya habis, itulah kemudian membentuk nominal GDP. Baru kemudian bisa disatukan. Nah, kembali lagi kalau dia satu apel harganya misalkan $1 dan seluruhnya harganya dia $, maka dikalikan $1 kali $1 kali $2, sehingga dia berdasarkan totalnya akan $3. Itu nominal. Yes. So P price itu mempersatukan seluruh satuan untung agar dia tidak dijumlahkan. Sayangnya di balik itu selain dia memiliki kelebihan mempersatukan satuan untung, dia juga memiliki kelemahan yaitu P-nya bisa berubah-ubah. Padahal kembali lagi dari konsep awal, GDP awal yang ingin diukur sebenarnya kinya. Yang ingin diukur kinya, outputnya. Nah, karena dia tidak pengaruh P, sedangkan PB bisa berubah, bisa naik, bisa turun. Nah, untuk menghilangkan pengaruh naik turun price, kemudian price-nya dikonstankan, bahasanya di BSS dikonstankan atau dideflasikan dan deflate, dihilangkan pengaruh perubahan harganya, kemudian menjadi real GDP. Contohnya sudah ada dan masing-masing PBB ada. Kemudian dikonstankan. Bagaimana cara mengkonstankannya? Nanti dilihat dari keterangan aja. So, kalau sudah konstan, baru kemudian terlihat, oh ternyata PDB tahun 2019 saja yang pakai pertumbuhan ekonomi itu yang diukur adalah Y output atau Y agregat. Misalkan tahun 2019 dibandingkan dengan Y tahun 2018. Nah, ini itu sebenarnya delta Y output tanpa ada pengaruh harga. Ini yang pengen dihitung. Kalau P-nya ikut naik, itu yang kemudian menimbulkan apa itu dispute itu dulu sebenarnya kenaikan output di 2019 itu karena pengaruh harga atau memang karena kenaikan outputnya kihinya ini. Kemudian di sini, so dari sini sudah terdapat untuk laju pertumbuhan ekonomi ini dasarnya adalah real GDP dengan menggunakan harga konstan. Itu yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi yang kemudian dimasukkan ke dalam asumsi dasar ekonomi makro. Sama metodologinya dari sini. Oh, asal muasalnya yang diukur adalah kinya, tapi kinya ternyata susah kalau outputnya banyak. Oh, kemudian jadikan P-nya saja, kemudian kalau P-nya kan bisa jadi jumlahkan.
Tapi sayang P-nya di sana bisa turun. Oh, ternyata P-nya mengganggu karena sebenarnya yang ingin dihitung itu adalah pertumbuhan outputnya. Seperti itu dari ternyata. Mudah-mudahan gampang. Abaikan rumus cacing karena ini lebih kepada pendekatan statistik matematik, kecuali teman-teman lebih menyukai pendekatan matematis. Ingat kemarin orang-orang tahu model dan model matematis seperti ini juga merupakan model, ada model grafis, ada model deskriptif. Oke. Nah, di sini ekonomi klasik menang karena memang pendekatan matematisnya masuk dan kemudian memperkaya analisis. Oke, nah berikutnya adalah inflasi. Inflasi metode penghitungannya ada dua. Yang pertama dengan menggunakan PDB deflator. Ingat cerita saya tadi PDB P kalikan Q. Oke. Sengaja saya bacakan. PDB deflator. Yes, di sini. PDB deflator. Artinya dari apa itu pertumbuhan PDB nominal setiap tahunnya itu bisa kita hitung tingkat inflasinya. Perhitungan inflasi dengan menggunakan PDB itu yang kemudian dikenal dengan konsep PDB deflator. PDB deflator harusnya seperti ini. Oke, 100 kali nominal PDB dibagikan dengan PDB bisa dicari. Oke. Nah, dari sini kemudian bisa dihitung inflasinya. So dari pertumbuhan atau perkembangan PDB nominal itu otomatis akan tercermin bisa dihitung inflasinya. Ini metode perhitungan yang pertama. Nah, metode perhitungan yang kedua itu dengan menggunakan CPI. CPI. Apa itu CPI? Consumer Price Index atau indeks harga konsumen. Nah, bedanya kalau menghitung inflasi PDB itu yang dihitung adalah PDB deflatornya. Nah, kalau dengan menggunakan konsep CPI itu adalah barang yang memang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian dia dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, ini adalah barang yang umum dikonsumsi oleh masyarakat bersangkutan, sehingga di sini konsepnya adalah barang yang umum dikonsumsi, maka ada perbedaan setiap negara. Metode perhitungannya sama, tetapi barangnya bisa beda. Masih ingat lagi flashback di situ ada si A konsumsi contohnya misalkan coklat satu batang dan ayam goreng. Oke. Nah kemudian coklat satu batang harganya sekian dan ayam goreng harganya sekian. Artinya di sini barangnya itu adalah umum dikonsumsi oleh si A. Nah itu yang kemudian dia dihitung. Kemudian referensinya misalkan si A lebih menyukai coklat, pas itu konsumsinya dia pada tahun itu
coklatnya misalnya 10 batang, sedangkan ayam gorengnya dia hanya 2 potong. Oke, artinya si A lebih menyukai mengonsumsi coklat, sehingga coklat diberi bobot yang lebih tinggi seperti dari jumlah yang dia konsumsi. Nah, karena bobotnya lebih tinggi, maka dia memiliki pengaruh terhadap perubahan IHK atau CPI. Nah, selisih perhitungan CPI itulah yang kemudian menjadi inflasi. Kembali lagi, kalau Anda sudah merasa agak sedikit mual, perih, kembung, gangguan kehamilan dan janin, nanti dicontohnya akan lebih menurut saya lebih jelas. Ada PR-nya 5 saja, tapi kami gampang kok PR saya gampang untuk level Anda. Tetapi nanti kita bahas di balik gampang itu ini loh konsepnya, konsepnya yang menjadi seperti itu. Oke. Artinya ada keranjang barang yang memang lebih rutin dikonsumsi dan itulah yang kemudian dihitung. Oke, inflasi. Mengapa inflasi penting? Mengapa inflasi menjadi salah satu fokus kebijakan dari makro? Apa yang Anda baca dari PIE inflasi? Inflasi nanti di sini akan kita bahas. Saya lupa di pertemuan ke 5. Kita akan bahas inflasi. Mengapa inflasi itu penting? Ya karena inflasi itu berkaitan dengan daya beli, gitu kan. Ada inflasi, ada deflasi. Inflasi, kenaikan harga secara umum, deflasi, penurunan harga secara umum. Apakah kalau harganya turun itu menjadi bagus? Belum tentu. Apakah kalau inflasi itu lebih buruk? Belum tentu. Oke, kita ambil contoh kasus yang paling ekstrimnya terjadi di negara Jepang. Mengapa? Di negara Jepang itu terjadi deflasi dan masyarakat Jepang itu berharap kalau melakukan inflasi itu malah karena pengennya inflasi, sedangkan di Indonesia inflasi lagi gitu. Ya. Semuanya memang relatif, tetapi instansinya memang inflasi menjadi sesuatu yang penting karena dia berkaitan dengan daya beli. Itulah kemudian berupaya yang dilakukan oleh pemerintah, dan dia kembali lagi perubahan ekonomi, inflasi dia masuk ke dalam asumsi dasar ekonomi makro. Yes. PPKN inflasinya ditargetkan plus minus 3% targetnya misal. Artinya ditargetkan. Yes, ini berkaitannya dengan daya beli. Inflasi tinggi itu sama aja menggerus daya beli. Meskipun itu ada miskonsepsi, miskonsepsinya kita bahas yang berikutnya. Tapi secara umum inflasi itu seperti itu. Oke. Nah, ada perbedaan perhitungan antara inflasi dengan menggunakan PDB belak-belakan dan menggunakan pendekatan CPI atau IHK. Nah, ini perbedaannya. Silakan baca sendiri di slide dan punya media juga ada. Dua-duanya menghasilkan yang hampir serupa, tidak sama persis. Di beberapa negara dua-duanya dipakai. Inflasi menggunakan pendekatan PDB dan inflasi menggunakan pendekatan IHK. Sama di Indonesia juga dipakai. Oke. Nah, memang secara umum penghitungan inflasi yang menggunakan pendekatan IHK atau CPI itu overstated. Dia terkesan lebih tinggi hasil perhitungannya. Mengapa? Karena perhitungan dengan CPI IHK mengabaikan setiap substitusi, kemudian produksi barang baru dan perubahan kualitas saja tidak bisa menambah fenomena itu. Tapi semuanya itu plus minus. Nah, ini juga ada perbandingannya. Oke, silakan. Nah, dari berikutnya adalah terkait dengan
pengangguran jadi dari tingkat pemerintah. Di asumsi dasar pengangguran tidak menjadi target ya, seingat saya tingkat pengangguran kayaknya tidak ada. Kecuali di dalam rapat-rapat itu ada rapat pemerintah dan DPR yang di situ. Intinya adalah bahwa pengangguran itu tidak menjadi target yang ingin tanggulangi oleh pemerintah, khususnya dalam kondisi seperti ini, pandemi ini. Dan ini berhubungan kembali lagi PDB, inflasi, pengangguran, dan yang berkaitan erat dan inflasi, PDB, pengangguran ini tercermin melalui PDB. Nah, nanti teman-teman sesudah UTS akan kenalan dengan hukum maupun sorry, S-nya di atas. Disampaikan dengan hukum maupun kalau PDB-nya tinggi, apalagi pertumbuhan ekonominya tinggi, maka dia penganggurannya rendah. Dan sebaliknya, jika PDB-nya rendah, maju ekonominya rendah, maka penganggurannya akan tinggi. Dia memiliki hubungan negatif berkebalikan. Yes, di sini menjadi sesuatu yang penting karena memang unemployed, pengangguran itu memang memiliki ekses yang negatif. Masih ingat di awal-awal kan Donald Trump ingin banget membangun dinding pembatas antara Amerika dan Meksiko untuk mencegah imigran ilegal dari Meksiko atau Amerika lainnya masuk ke Amerika. Bayangkan negara sekelas Amerika takut sama pengangguran imigran ilegal itu masuk ke Amerika. Pengangguran kalau dia pekerjaan tidak kalau dia masuk ke Amerika enggak. Itu pengangguran. Bagaimana kalau pengangguran dibiarkan masuk ke Amerika? Ya kalau maaf, dia kalau berada pekerjaan ya kalau perempuan kan maaf, dia akan ada di prostitusi di negara Amerika. Sedangkan kalau laki-laki kalau nggak kriminal dia drug dealer atau apalah artinya Amerika dia takut gitu. Itulah efek negatif dari pengangguran. Itulah berusaha sekarang ditanggulangi meskipun dengan cara Donald Trump mempropos anggaran untuk membangun dinding pembatas antara Amerika dan Meksiko. Kalau Anda lihat National Geographic dari situ ada gambar malam-malam di sebuah padang yang gurun yang itu banyak imigran yang berusaha masuk. Meskipun di tentara Amerika juga kan, tapi saking luasnya perbatasan banyak yang lolos juga gitu. Dan Indonesia pun juga takutlah kenapa pengangguran itu berusaha dikurangi ditekan. Salah satunya ya dorong PDB-nya, ingat PDB pengangguran itu otomatis akan. Kenapa contoh ya jadi seperti ini pandemi banyak PHK. PDB turun, ingat PDB kita sudah turun, kita sudah memasuki masa resesi. Banyak yang terjadi dengan PHK. Oke. Nah, bagaimana menghitung tingkat pengangguran? Di sini sudah ada rumus-rumusnya, penanganannya. Sudah disebutkan rumusnya. Kalau di slide tidak jelas, bisa menggunakan contoh atau menggunakan menu di contoh soal ada. Kalau menghitungnya gampang, jangan khawatir dari konsepnya. Pertanyaannya, apakah Anda ada masalah pengangguran? Apakah teman-teman termasuk pengangguran? Kenapa enggak? Karena status ini kami pelajar, Pak. Statusnya pelajar. Oke. Memang Anda tidak ada bagian dari pengangguran. Anda bukan pengangguran aja. Tapi yang status pelajar
wajar sih. Itu ada definisinya. Kenapa Anda tidak masuk pengangguran? Termasuk ibu rumah tangga itu apakah pengangguran? Bukan. Yes, Anda tidak termasuk dari ibu rumah tangga juga bukan. Termasuk konteksnya pengangguran. Not employed, but looking for a job, kan gitu kan konteksnya. So ini bisa Anda pelajari dari saya dan teman-teman. Last but not least, ini PR Anda kerjakan review halaman 44 nomor 2, 6, 7, 8, 9. Saya yakin Anda juga pernah mengerjakan IPA sama dan ada sesuatu yang sulit, tetapi nanti kita akan bahas di depan. Ini bukan masalah sulit dalam masalahnya konsepnya. Nah, kemudian dikerjakan di tas tulis tangan, scan, kirim ke PIC aja, nanti biar di RAR atau di susi dan baru kirim ke saya ya itu cukup PIC yang ngirim jawaban Anda saya ya di DT 9 itu hari Jumat pukul 17.00. Anyway, saya lupa rekam. Ya sudah. Saya lupa rekam, nanti saya berikan rekaman dari kelas sebelumnya. Ada pertanyaan? Pak Proper? Oke. Kalau tidak ada pertanyaannya, kalaupun ada pertanyaannya, tetap saya persilakan di Kiki atau silakan kirim ke WhatsApp nanti kan saya coba jawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.